Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Pak Nelson, jadi dengan mengikuti dinamika yang ada tadi kita sudah sampai bahwa di tingkat banding, kasasi hingga PK pun itu sesuatu yang sangat sunyi, tidak bisa ada atensi publik seperti di pengadilan tingkat pertama ini. Jadi apakah keluarga khawatir, tadi saya menyebutkan bahwa hakim mengentertain rasa keadilan publik saat ini itu tidak terulang di upaya hukum berikutnya? Dengan tidak mengurasi rasa hormat, trias politikanya John Locke Montesquieu. Kalau birokrat, saya pernah pelajari itu, dia punya Undang-Undang 30 2014. Ya. Birokrat itu salah ini hukumannya, sedang, ringan, berat. Nah, kalau masuk kita di legislatif atau judikatif, apakah ada, terbentuk, sudah ada atau akan dibentuk, adalah satu biro atau bagian evaluasi. Evaluasi yang mana? Mengejar. Selalu kan kita vonis PN semua gembira ria di situ. Iya. Jadi lanjutan ke PT Badan tinggi sampai banding? kasasi sampai PK, who knows? Siapa mau ngejar ini lagi? Apalagi peralihan hidup. Saya larikan sedikit. Kalaulah dengan KUHP baru ini bagi saya hakim 3 ini bagus. Di pengadilan tingkat pertama. Iya. Kalau bisa nanti karirnya bagus, umurnya masih muda, ini andai-andai. Di PT dia lagi muncul, di kasasi dia lagi. Kan itu berapa persen kemungkinan itu terjadi dia mengadili di pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua, dan berandai-andai. Jadi supaya hakim agung. Jangan berubah person, berubah peraturan. Saya katakan tadi, kalau udah regulatif, normatif, tertulislah hulu dan hilir. Jangan sepotong-sepotong. Memang manusia di mana langit dipijak, di situ bumi dijinjing. Kalau udah sampai nanti dari daerah nun jauh di Simalungun sana sampai Jakarta sampai ke Monas, semua akan bisa berubah. Oleh karenanya di biro bagian evaluasi ini bagaimana menata menilainya. Oke, siapa yang punya kewenangan itu, Bang Ijul? Ya, saya pikir yang disadari oleh masyarakat bahwa kasus ini bisa diperiksa dengan seksama, begitu mendetil hal tekstual terkait dengan pembunuhan berencananya. Di belakangnya itu ada pengawasan yang besar dari masyarakat, ada partisipasi publik. Nah, ini yang saya katakan tadi perlu dijamin oleh Mahkamah Agung itu sendiri dan Komisi Yudisial. Kenapa? Nanti dalam banding, kasasi dan juga PK, dia tidak ada persidangan yang terbuka. Jadi bisa kita katakan itu akan amat sangat minim pengawasan dari publik, apalagi partisipasi publik. Jadi potensi untuk intervensinya tinggi sekali, padahal ini yang menguatkan proses di pengadilan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekalipun nanti vonisnya kemudian berkekuatan hukum tetap atau inkrah van geweesde, siapa yang memastikan proses eksekusinya, percobaannya di ruang eksekutif di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini juga memiliki pengawasan publik yang besar, memiliki partisipasi publik yang besar. Kalau tidak, ya semua dapat dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dan di balik kesembunyian itulah intervensi bisa masuk. Nah, itu yang mesti perlu dijamin, saya pikir gitu. Iya, kenapa? Begitu sampai di Monas, Merdeka Utara, Mahkamah Agung maksudnya. Lihat itu sosok malaikat. Senior saya namanya Artijo. Nah, tapi kan sudah pensiun Hakim Artijo. Betul. Itu menjadi legenda buat kita. Nah, saya minta nih Albert untuk sedikit melepaskan atribusinya sebagai tim sosialisasi menjadi pakar hukum pidana. Jadi saya minta Anda mengomentari dua hal tadi dari Bang Ijul, bahwa kalau kita menggunakan instrumen yang sudah ada banding, kasasi dan juga PK, itu ruang-ruang yang sangat sunyi dalam bahasa awam. Ruang-ruang yang sangat sunyi, nggak ada lagi namanya kita bisa duduk di muka sidang, nonton ada pernyataan dari saksi-saksi, bisa lihat bukti-bukti yang dibawa oleh jaksa. Itu satu. Kemudian yang kedua, nanti kalau berdasar atas KUH pidana yang baru, Albert, ini kan juga tidak ada yang bisa menjamin tadi satu hal ya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa nanti di tahapan asesmen ini juga siapa yang memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan objektif dan tidak ada intervensi. Itu dua hal, Albert. Baik, terima kasih Christian. Yang pertama soal ini ya, independensi hakim tentunya ya. Mengetahui bahwa pasal 5 dari Undang-Undang 48 2009 mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Perlu kita ketahui Christian, perkara ini itu ibarat seperti sinetron yang panjang sekali, menarik animo dari masyarakat lebih tinggi. Dan saya bisa pastikan spiritnya ini juga harusnya bisa digali oleh hakim tinggi dan hakim kasasi yang akan
menangani perkara tersebut. Jadi apapun putusannya, res judicata propertate habetur, harus kita hormati tentunya kan. Nah tapi itu pertama Christian, yang kedua gini, terkait dengan bagaimana pengawasan dan pengamatan dari masa percobaan. Seandainya ini bukan perkara Pak Ferdi Sambo aja ya, tapi perkara general yang terpidana matinya itu perkara yang sudah inkrah pantuwisde tadi, pakai bahasanya Bang Idul saya pinjem. Sekarang kan zamannya digitalisasi, Chris. Artinya proses yang berkaitan dengan assessment selama 10 tahun dalam masa percobaan tersebut, listnya siapa saja, tindak pidananya apa saja, dia warga negara apa, kelakuannya apa, itu saya pikir bisa diuji ya, artinya. Nah inilah yang saya dorong. Albert, saya kurang setuju dengan pendapat Albert yang terakhir. Buktinya nih, ini salah satu kasus yang menyorot atensi publik juga. Setia Novanto misalnya, kemudian terbukti bahwa dia setidaknya, kita tidak tahu, tidak dalam konteks tadi, tapi mendapatkan fasilitas ruang tahanan yang jauh lebih mewah, jauh lebih baik dibanding dengan ruang tahanan lain. Itu kan salah satu hal yang kemudian kami tidak bisa dengan cepat diketahui oleh publik kalau memang tidak ada yang membuat sebuah video dan kemudian viral. Siapa yang bisa menjamin bahwa saat ini setiap terpidana yang ada di ruang tahanan tidak menikmati fasilitas yang lebih dibanding dengan tahanan yang lain? Itu pun berlaku untuk konteks percobaan pidana mati. Baik. Dan malam hari ini saya mau katakan, HP yang kita genggam ini, setiap kita punya HP, itu adalah CCTV keliling, Christian. Jadi kalau ada penyimpangan dan memang itu mengusik rasa keadilan masyarakat, ya ini kan akan sebentar akan viral ya. Saya memang kurang setuju ya postulat yang mengatakan no file, no justice. Tapi sekarang gini Presiden, saya mengamati berita baiknya adalah begini, dengan kecanggihan teknologi, transparansi akan semakin menjadi terbuka. Ya. Jadi jangan khawatir kalau kita juga harus memisahkan ya apa yang dalam norma peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi. Meskipun memang apa yang terjadi di dalam praktek itu, Christian, bisa menjadi sarana untuk menyempurnakan aturan normatif itu, Christian. Dan saya mau menegaskan malam hari, Christian, bahwa pelaksanaan pidana mati itu baik dengan KUHP yang ada saat ini berlaku dan KUHP nanti yang akan berlaku itu masih konstitusional. Oleh karena itu sekali lagi teman-teman, saya mengharapkan masukan kepada peraturan pemerintah yang jadi implementing regulation itu bisa menjadi dasar untuk kita memperbaiki penegakan hukum kita di waktu yang akan datang. Demikian, Presiden. Oke, kita belum mau closing kok. Saya baru mau jeda lagi nih, Albert. Tapi kalau pakai logika Albert bahwa ini handphone kita, gadget kita ini bisa menjadi pengawas, jangan-jangan pekerjaannya Miko dan para komisioner di Komisi Yudisial jadi nggak ada karena kita bisa memantau hakim, bisa mengawasi hakim dengan gadget kita. Tapi saya mau minta yang lebih substantif nanti Miko dari Anda, bagaimana kami nih publik yang tadi tidak punya kesempatan untuk memantau proses upaya hukum lanjutan dari kasus ini itu secara instrumen yang sudah ada, dan juga termasuk kalau nanti KUHP pidana ini sudah berlaku, masa percobaan 10 tahun siapa yang jamin dia bisa ada benar-benar melakukan atau benar-benar ditahan misalnya salah satunya. Bagaimana proses assessment yang menentukan apakah dia akan dipidana mati atau justru di lebih rendah. Nanti usai jeda ya Miko ya, usai jeda akan dijawab oleh Miko, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.